bangkit kita ya. Siapa suka kue bangkitnya? Oke, langsung aja ya. Di sini kita menggunakan gula merah. Ini kira-kira gula merah atau gula arennya kita gunakan 2 gelas saja. Ini tampilan gelas yang kita gunakan ya. Kemudian kita tambahkan 1 gelas gula pasir. Kita menggunakan gula pasir juga di sini dan kita tambahkan soda kue. Soda kuenya kira-kira 1 sendok makan tapi tidak merunju ya. Dan ini dia. Gula merahnya kan masih kurang 1 gelas. Ini masih kita iris-iris gula merahnya biar enak nanti waktu mixer. Dan ini sudah cukup 1 gelas. Ini gula merah atau gula arennya kan kita gabungkan nanti jadi biar pas ya. Ini kita akan membuat adonan inti dari kue bangkit ya. Ini dia. Dan di sini juga kita akan siapkan segenggam jahe. Ini dia ya, kita gunakan jahe merah. Kemudian setelah itu kita masukkan telur. Telur di sini yang kita masukkan kira-kira 5 butir ya. Jadi setelah gula merahnya 2 gelas, gula pasirnya 1 gelas, 1 sendok tidak merunju soda kue, lalu kita masukkan telur 5 butir saja. Ini plus kuningnya ya, plus kuning plus putihnya, pokoknya 5 butir utuh dimasukin semua deh. Ini dia tampilannya. Ini kita sedang membuat bahan intinya. Jadi di sini ada tips dalam membuat kue bangkit, kalian harus benar-benar buat gulanya itu menyatu ya, jangan sampai ada berijil-berijil gitu kan. Biar nanti tampilannya mantap. Dan satu hal lagi tipsnya, ini bahan adonan inti semakin diendap itu nanti kuenya akan semakin bagus ya, tapi lebih bagus lagi kalau diselesaikan. Kemudian di sini kita masukkan 1 gelas minyak yang kita gunakan di sini minyak goreng ya. Dan ini dia air jahe tadi, dari segenggam jahe itu kita buat sepertiga gelas belimbing seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke dalam adonannya setelah dirasa semuanya sudah bercampur rata. Dan ini dia bahan inti kita tadi, sudah hening dan tenang seperti ini. Ini kita akan siap untuk membuat adonannya. Ini dia tampilannya ya. Bahan intinya sudah ngembang, sudah selesai di mixer. Dan di sini untuk membuat adonan kita hanya menggunakan tepung sagu ya. Jadi ini adalah bangkit sagu, kue bangkit sagu, siapa yang nggak kenal gitu? Bukan lagi. Jadi waktu mengadon, ini tips untuk mengadonnya itu sedikit demi sedikit ya. Jangan sampai kita kehabisan air gulanya guys, karena dalam mengadon itu adonannya ini cepat kering. Jadi tekstur adonannya itu dibilang tidak terlalu keras, dia memang harus sedikit keras ya. Dan dibilang lembut, jangan kelewat lembut. Dibilang sedang-sedang saja, kayaknya di atas sedang-sedang saja deh teksturnya yang kita buat. Dan ini dia tampilannya. Kita aduk-aduk dulu ya sebelum dicampur ke sagunya, karena supaya ini gula merahnya itu bisa bercampur rata ya. Nih, kita masih berikan, kita aduk-aduk. Nih seperti ini ya cara mengaduknya ya. Ini akan kita buat sampai kalis, tapi teksturnya sedikit masih agak kasar ya. Jadi bukan tekstur seperti kue yang biasanya yang sedang-sedang saja ya. Nih kalau dia masih berderai, bisa ditambahkan air gulanya lagi. Dan ini dia tampilan teksturnya yang sudah jadi, harus sedikit mengeras seperti ini. Tuh harus padu, adonannya tuh harus padu, istilah padu tuh padat. Nih dia, tuh harus padat seperti ini ya.
Baru kemudian ini bisa kita cetak dan kita bentuk ya. Untuk membentuk di sini sesuai selera deh. Mau kalian bentuk pakai cetakan bunga-bunga boleh, mau kalian pakai cetakan bulat manja boleh, apa aja boleh deh cetakannya, yang penting nanti enak nyusun kuenya di toples gitu kan. Dan di sini kita menggunakan rolling pin ya untuk memipihkan adonannya. Jadi kita bukan main gulung-gulung, kita main tekan-tekan saja, ditekan sedikit gitu kan. Tapi dia harus padat, harus tebal. Karena kalau untuk kue bangkit itu enak tebal-tebal ya, teksturnya tebal-tebal. Jadi enak dipegang gitu kan, enak dikunyah. Bukan lagi bangkit gitu loh. Kue bangkit enggak tuh. Ini dia. Kemudian ini sudah bisa kita cetak ya. Tuh, tradam, kita cetak. Nah, ini dia contohnya ya. Contoh cetakan yang kita pakai di sini adalah cetakan yang bunga-bunga. Siapa yang suka berbunga-bunga di sini? Ini dia tampilannya. Buat kalian, kalau menurut kita sih ini udah lumayan tebal ya. Tapi kalau mau ditebelin lagi juga lebih cantik lagi gitu kan. Memang dia harus tebal-tebal ya kalau untuk kue bangkit. Dan ini kita akan susun di loyang nanti setelah kita bentuk seperti ini. Jangan lupa loyang yang kalian gunakan untuk memasak kue ini itu harus diberi polesan minyak terlebih dahulu ya. Biasanya kalau untuk kue yang lainnya kita poles dengan margarin atau mentega, tapi khusus kue bangkit sagu ini loyangnya kita poles dengan minyak saja. Dan ini dia kita cetak semua. Perhatikan teksturnya. Nih, tuh kan. Tuh, setebal ini ya. Nih, cantik tuh kalau setebal ini ya. Tuh, perhatikan. Ini dia tekstur kue bangkit kita. Kita akan memasaknya. Jadi untuk kue bangkit ini tipsnya juga kalian harus perhatikan ini adonannya mudah kering ya. Jadi kalian itu kalau adonannya sampai kering itu bisa kalian basahkan sedikit dengan tambahan air gulanya. Jadi sagu itu kalian celupin tangan kalian dan kalian perbaiki lagi deh. Beneran adonan ini dibilang mudah, dia mudah, tapi kalau dibilang rumit sedikit aja sih rumitnya. Itu butuh ketelitian dalam menjaga tekstur adonan yang akan dicetak ya. Dan ini dia tampilannya yang sudah dicetak, dan ini akan kita panggang menggunakan oven tangkring. Ini dia oven andalan kita tuh. Cantik kan kue bangkitnya, dan ini sudah ada yang sudah matang ya. Ini dia tampilannya. Bagaimana? Tertarik untuk membuat kue bangkitnya? Selamat mencoba ya tutorial membuat kue bangkit ala dapur Yanti pastinya. Dan ini recommended banget loh di waktu lebaran. Kue ini wajib ada gitu untuk menghiasi meja-meja kalian ya. Dan ini kita tutup lagi deh. Kita masak semuanya sampai selesai. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan pesan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan saksikan juga video-video yang selanjutnya. Masih banyak menu-menu menarik lainnya. Di sini masih di dapur Yanti pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.